Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A5 akan menjelaskan tentang video proses fisioterapi pada trigeminal neuralgia. Selamat menonton. Apa itu penyakit trigeminal neuralgia? Trigeminal neuralgia itu adalah kondisi gangguan saraf wajah, tepatnya pada saraf trigeminal, yang menyebabkan nyeri sangat hebat seperti tersengat listrik di wajah. Biasanya nyeri hanya muncul di satu sisi dan bisa dipicu oleh aktivitas sehari-hari yang ringan seperti menyikat gigi atau mencuci muka. Penyebab paling sering adalah tekanan dari pembuluh darah ke saraf ini. Penanganannya bisa dengan obat, fisioterapi, dan bila perlu bisa menggunakan tindakan bedah. Penting bagi kita sebagai fisioterapis untuk memahami bagaimana mengedukasi pasien dan membantu mereka mengelola nyerinya. Seorang pasien perempuan usia 45 tahun dengan diagnosis trigeminal neuralgia, cabang mandibular kanan, V3, dirujuk ke fisioterapi oleh neurologis setelah 2 tahun mengalami nyeri paroksimal seperti sengatan listrik di wajah kanan. Menjalar dari sudut mulut ke sudut rahang, yang dipicu oleh aktivitas mengunyah, berbicara, paparan dingin, atau sentuhan wajah. Disertai facial fatigue, persisten 9-10 jam pasca serangan, dan onset kelelahan 10-12 menit saat bicara. Riwayat awalnya, 4 tahun sebelumnya berupa nyeri tumpul dan bruxism, yang diterapi Nyquist dan baclofen. Asesmen fisioterapi mengungkap hiperestesia di pipi atau rahang kanan, nyeri tekan otot mastikasi, yaitu masseter temporalis dan pterygoid, serta nyeri akhir rentang gerak rahang dengan nilai FAS 1/10 dalam 15 sesi selama 30 hari. Intervensi multimodal meliputi TENS, ultrasound pulsatile, low level laser, moist head, terapi manual otot cervicofacial, stretching, dan edukasi soft massage. Berhasil menurunkan frekuensi serangan nyeri dari 12 sampai 13 menjadi 3 kali per bulan, mengurangi durasi fatigue pasca serangan menjadi 1-2 jam, serta memperlambat onset kelelahan saat bicara menjadi lebih dari 30 menit. Dengan terapi manual dilaporkan pasien sebagai intervensi paling efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Adelia Asrina, fisioterapi hari ini yang akan memeriksa Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Mas Alfa, Mbak. Oh ya. Ya. Sebelumnya apa yang Bapak rasakan? Ini apa namanya? Apa mulut saya dari sebelah sini tuh rasanya nyeri banget sebelah kanan, Mbak. Letak di mana Pak sakitnya itu? Sakitnya Di bagian itu mana? dari sini sampai sini, Mbak. Oh ya. Kapan merasakan sakit Bapak? Itu pas lagi ngomong atau pas lagi makan, Mbak. Itu bisa sakit terus, Mbak. Gitu. Ketika apa Bapak merasakan sakit itu? Ketika Bapak tidak merasakan sakit itu di bagian apa? Atau melakukan apa gitu Bapak? Oh, pas nggak sakitnya itu pas ini minum obat, Mbak. Pernah ke dokter mana Bapak? Iya, itu saya dari dokter N itu disuruh ke mbaknya, disuruh ke mbaknya, datang ke mbaknya itu. Saya dikasih obat doang di dokter N. Gitu. Pertama-tama kita harus melakukan vital sign kepada pasien. Yang pertama ada pengukuran tekanan darah pasien, yang kedua ada pengukuran saturasi oksigen, yang ketiga pengukuran denyut nadi, dan yang terakhir ada pengukuran suhu tubuh pasien. Dan jangan lupa juga ada pengukuran berat badan serta tinggi badan dari pasien.
Permisi Bapak, perkenalkan saya Nurul Aluya, fisioterapis yang bertugas pada sore hari ini. Apakah benar dengan Bapak Aufa? Apakah Bapak boleh membuka bajunya untuk melakukan pemeriksaan? Kita melihat postur tubuh. Posisi kepala agak maju ke depan, bahu kanan dan kiri terlihat agak terangkat. Tidak ada otot wajah yang mengecil atau atrofi, garis tengah rahang sejajar tidak miring, kulit area rahang kanan dari sudut mulut ke sudut rahang sedikit kemerahan, otot leher dan bahu, otot trapezius dan sternocleidomastoid kanan terlihat lebih tegang dibanding yang kiri. Gerakan membuka mulut, pasien membuka mulut lebar sebesar 48 mm, tetapi sakit ringan. Skalanya 1/10 di posisi terbuka maksimal. Kekuatan menggigit normal, gerakan maju prostusi, rahang bisa maju normal tapi sedikit sakit, skala 3/10 di posisi paling maju. Gerakan samping atau deviasi, gerakan ke kiri normal, tidak nyeri, gerakan ke kanan sakit, skala 2/10 di posisi paling kanan. Tanda pentingnya tidak ada bunyi krek-krek di sendi rahang saat bergerak. Otot mengunyah kanan, masseter, keras dan sakit saat ditekan. Temporalis, sakit di dekat tulang pipi. Pterygoid, sakit berat skala 3/3 dan ada kejang otot. Otot leher dan bahu kanan seperti sternocleidomastoid, sakit di sepertiga bagian atas. Trapezius, ada benjolan kecil dekat tulang belikat, sakit saat ditekan. Kulit wajah kanan sangat sensitif, sentuhan ringan di area rahang kanan terasa tidak nyaman atau hiperestesia. Terapis berdiri di belakang kepala pasien. Jepit otot trapezius antara ibu jari dan telunjuk seperti memegang burger. Tekan perlahan ke arah dalam selama 5-10 detik, lalu lepaskan. Ulangi sepanjang area otot yang tegang. Tujuannya untuk mengurangi ketegangan pundak yang sering memicu nyirap wajah melalui jalur saraf simpatis. Pasien terlentang, kepala diputar miring ke kiri untuk mengakses SCM kanan atau sebaliknya. Terapis memegang badan otot dengan ibu jari dan telunjuk. Pijat dengan gerakan memutar sepanjang otot dari bawah telinga hingga tulang selangka. Tujuannya melepaskan titik pemicu atau trigger point di leher yang bisa mempengaruhi nyeri trigeminal. Pasien terlentang, kepala lurus. Terapis menarik otot SCM ke samping, lalu menekan skaleni di bawahnya dengan ujung jari. Tekan tahan 5 detik, geser perlahan ke bawah. Tujuannya untuk mengurangi kompresi saraf di leher yang menghubungkan dengan cabang trigeminus dan memfasilitasi pernapasan diafragma untuk menurunkan stres. Pasien terlentang, mulut sedikit terbuka. Terapis letakkan 2-3 jari di pipi belakang, tepat di bawah tulang pipi. Tekan ke dalam menuju gigi geraham lalu geser ke bawah mengikuti rahang hingga sudut mulut. Ulangi jika ada area keras atau noda. Tujuannya melonggarkan otot pengunyah yang sering hipertonik pada TN. Pasien terlentang, terapis letakkan ujung jari di pelipis, lebih tepatnya di depan telinga. Tekan ke tulang lalu geser ke bawah menuju tulang pipi dan lanjutkan ke area atas telinga. Tujuannya untuk meredakan ketegangan kepala yang memperberat nyeri wajah dan mengoptimalkan fungsi sendi rahang thoracal mandibular joint. Teknik eksternal, letakkan ibu jari di depan telinga pasien.
Lalu tekan ke arah atas, bawah, depan seperti mendorong bola kecil. Teknik internal, tekan dari luar di bawah rahang, tepi dalam tulang rahang dengan gerakan mengangkat. Tujuannya untuk melepaskan tegangan otot pengunyah dalam yang sulit dijangkau dan mengurangi tekanan pada saraf trigeminus cabang mandibula. Terapi latihan. A. Latihan peragangan stretching. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketegangan otot leher dan bahu yang memicu nyeri wajah, meningkatkan fleksibilitas jaringan sekitar saraf trigeminus. Otot trapezius, pasien duduk tegak, pegang bagian sebelah kanan, miringkan kepala ke kiri, tarik perlahan dengan tangan kiri, tahan selama hitungan 10-15 detik, rasakan tarikan di pundak kanan, ulangi 10 kali dan ganti posisi. Otot sternocleidomastoid, putar kepala 45 derajat ke kanan, lalu miringkan ke kiri, tahan 10-15 detik, rasakan tarikan di leher kanan depan, ulangi 10 kali dan ganti sisi. Otot skaleni, tangan kanan pegang ke tepi, kemudian miringkan kepala ke kiri, lalu putar dagu ke atas 45 derajat, tarik kepala dengan tangan kiri, rasakan tarikan di leher kanan bawah, tahan 10-15 detik dan ulangi 10 kali per sisi. Fleksor dan ekstensor leher. Yang pertama ada fleksor depan leher, pasien terlentang, kemudian angkat kepala 5 cm dan tahan selama 10-15 detik. Nah, ini untuk ekstensor belakang leher. Pasien tengkurap, kemudian angkat kepala selama 5 cm, pandang tetap lurus ke depan, tahan selama 10-15 detik. Nah, ini untuk menyeimbangkan otot leher untuk postur optimal. B. Latihan penguatan atau strengthening. Tujuannya adalah untuk menstabilkan sendi rahang, TMJ, dan leher, untuk mengurangi beban mekanis dan syaraf trigeminus. Prinsip kontraksi otot tanpa gerakan sendi. Yang pertama ada gerakan menutup mulut. Nah, gigit lembut ibu jari sendiri, tahan 10-15 detik, kemudian rileks dan ulangi 10 kali. Kedua, membuka mulut. Letakkan 2 jari di bawah dagu, dorong dagu ke bawah melawan jari, tahan 10-15 detik. Ketiga ada protusi, taruh jari di depan dagu, dorong dagu maju melawan jari, tahan 10-15 detik. Yang keempat ada lateralis, taruh jari di depan sisi kanan dagu, kemudian dorong dagu ke kanan melawan jari, tahan selama 10-15 detik, ulangi juga sebelah kiri pasien. Kita dapat melakukannya menggunakan FAST. Kita dapat mengukur tingkat nyeri pasien menggunakan skala FAST. Lalu kita dapat mengukur juga tingkat fatigue pasien. Nah, itu kita dapat pengukuran yang awalnya 9-10 jam, itu fatigue-nya pasien itu 9-10 jam, kita dapat ukur. Itu biasa harusnya setelah terapi itu bisa berkurang gitu untuk fatigue-nya. Lalu kita dapat mengukur durasi obrolan pasien yang sebelumnya 10 menit sudah terasa nyeri, itu mungkin bisa nanti setelah terapi bisa menjadi 30 menit baru terasa nyeri begitu. Lalu setelah itu yang terakhir kita dapat mengukur dari ROM pasien menggunakan goniometer. Nah, di edukasi ini kita dapat pertama edukasi pasien bahwasanya penyakit trigeminal neuralgia itu bagaimana. Terus
efeknya itu apa aja. Nah, terus bisa sembuh atau tidak gitu. Nah, setelah itu kita dapat mengedukasi pasien bila terjadi kekambuhan nyeri. Nah, misalkan nyerinya kambuh nih, kita bisa edukasi pasien untuk berhenti aktivitas pada saat itu juga. Lalu bisa dengan kompres hangat. Nah, setelah itu kita dapat edukasi pasien juga untuk memakan makanan yang bergizi, tetapi tidak keras dan mengunyahnya tuh nggak lama, sebentar aja gitu, yang dapat dikunyah secara sebentar. Nah, setelah itu kita dapat edukasi keluarga juga untuk menyupport pasien. Support dari keluarga itu sangatlah berguna ya, biar pasien itu tetap termotivasi untuk sehat. Nah, setelah itu kita juga dapat mengedukasi pasien dan keluarga juga untuk tetap meminum obat sesuai jadwal obat yang diberikan oleh dokter neuro. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.